Setelah terungkapnya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh oknum lurah dan guru di Kota Tanjung Pinang, menyisakan permasalahan yang tidak kalah pentingnya, yakni terkait pemulihan psikologi korban yang telah mendapatkan kekerasan seksual dari para pelaku, yang diduga dilecehkan hingga belasan kali. Oleh karena itu, sebagai organisasi perangkat daerah yang juga memiliki tugas dan fungsi dalam mengurusi urusan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Tanjung Pinang berjanji akan memberikan pendampingan terhadap para korban dan memberikan treatment pemulihan secara psikologi terhadap korban pencabulan tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala DP3 APM Tanjung Pinang Rustam menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan psikolog bagi para korban serta fasilitas lainnya seperti rumah singgah dengan bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak tingkat Provinsi Kepri. Rustam menyebutkan, untuk rentang waktu pemulihan psikologi korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tergantung seberapa parahnya dampak psikologis korban atas kejadian tersebut. Waktu pemulihan bisa saja berjalan selama sebulan bahkan 6 bulan lebih. Namun Rustam meyakini dengan ketersediaan 3 orang psikolog dari pihaknya, pemulihan kesehatan psikologi korban dapat teratasi. Iya Pak, itu bisa 6 kali, bisa 12 kali pertemuan. Udah ada psikolognya, udah ada. Artinya itu rutin ya Pak ya? Ya sesuai kebutuhan lah, nanti psikolognya yang menilai, kayak dokter kan yang makan. Ya kita bekerja sama dengan provinsi. Pak, hasil asesmen sudah keluar Pak? Hasil asesmen psikologinya sudah keluar? Belum sampai kepada saya, mestinya sudah. Ya, terus kan itu dipelajari perkembangannya dari waktu ke waktu, tidak satu saat. Sementara itu, salah satu pemerhati anak di Kepri, Muhammad Faisal, mendorong agar instansi yang bertanggung jawab terkait pemulihan psikologi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur untuk terus berkomitmen dalam memberikan pendampingan serta pemulihan mental korban, sehingga korban dapat melupakan atau pulih dari trauma yang dialami. Yang harus diperhatikan kembali adalah bagi para pendamping korban nantinya, bagaimana nanti korban secara psikologis bisa dipulihkan. Kita tidak hanya bisa berhenti pada sampai tataran pelaku sudah dituntut secara hukum dan diberikan vonis. Tetapi bagaimana si korban nantinya ke depan itu dia benar-benar bisa melupakan kejadian-kejadian ini. Artinya harus ada pendampingan psikologis yang tuntas terhadap anak-anak ini. Karena efek setelah kejadian ini pasti akan berimbas kepada anak-anak. Ya, jadi kita mendorong kepada siapapun yang melakukan pendampingan terhadap anak ini bisa benar-benar menjamin psikologis anak ini tidak lagi terganggu. Sebelumnya dikabarkan telah terjadi kasus pencabulan terhadap 2 orang anak di bawah umur di Tanjung Pinang yang melibatkan oknum lurah, guru, serta karyawan toko. Atas kejadian ini, 2 pelaku telah diamankan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan oknum karyawan toko saat ini masih terbaring opname di rumah sakit. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.